Saya hanya ingin mengkritik Islam. Yang suka ngeritik Islam, yang suka ngeritik agama Islam itu apa? Justru Tuhan. Kandungan Al-Quran itu semuanya kritikan, ancaman. Saya nggak pakai ngancem aja, saya nggak pakai laknat. Karena laknat itu milik Tuhan. Saya sampaikan aja kritik. Kalau Anda nggak mau dikritik, buang aja itu Al-Quran. Oke, apakah ada pertanyaan? Iya, salah cium batu. Tahu nih si Rarang, batu dijilat-jilat, dicium-cium, keluar duit puluhan juta. Ngapain? Coba kamu punya papa, punya mama, kalau masih hidup itu dipeluk, dicium, ya. Tapak kakinya kau jilat-jilat, itu masih berarti daripada batu. Silakan Nancy, kamu naik ke atas. Make it simple, make it happen. Yes. Cium batu bisa hapus dosa, mah. Kamu cium orang tuamu tuh loh. Kamu dapat berkat, dapat restu, ya, dapat pengampunan dari orang tuamu. Hidupmu bisa lancar, aman, baik. Orang tuamu aja kamu musuhi, batu kamu cium-cium, gimana ceritanya? Batu ajaib, penghapus utang pinjol. Iya loh, dari mereka itu banyak sekali loh yang utang pinjol. Kenapa ya? Kasihan amat hidupnya. Teman-teman jangan mengikat diri dengan utang loh. Ada ayat. Shalom, salam damai sejahtera untuk sahabat-sahabat layar kesaksian. Seperti yang kita saksikan dalam cuplikan video dalam awal video ini, di mana salah satu ustadz ini mengatakan bahwa apa salahnya, apa susahnya kita mengakui sebagai turunan Yahudi. Namun perkataan ini sangat mustahil karena kebencian dan sudah melekat dan sudah mendarah daging terlebih dahulu. Lalu muncul sosok Habib Kribo yang juga mengkritik isi Al-Quran secara habis-habisan. Seperti apa dan bagaimana Habib Kribo ini, kita langsung saja menyaksikan video berikut ini. Beberapa hari ini memang dalam konten YouTube saya seringkali ada nada-nada sinis, ya serangan-serangan yang nggak menggunakan akal sehat lah. Seringkali saya tuh dikritik, dibilang saya ini seperti anti-Islam, atau saya katanya ingin merusak citra Islam karena kritik-kritik saya. Padahal kritik itu tujuan saya untuk membangun, supaya apa? Lebih baik. Jangan Anda ini beragama merasa sudah paling benar, atau paling suci lah mungkin. Jadi sulit menerima kritik. Problem orang beragama tuh merasa dirinya lebih soleh, lebih alim, atau lebih cerdas. Semua yang saya sampaikan itu dengan tulus ikhlas. Saya ingin melihat Islam ini lebih baik. Islam ini lebih bisa diterima. Islam ini tidak melahirkan permusuhan. Makanya saya kritik sikap-sikap pendakwah yang cenderung radikal. Karena apa? Tidak ada jejak Nabi itu permusuhan. Nabi itu mengajak orang untuk menghina, tidak ada. Semua dakwah Nabi itu santun. Nggak gila saya memerusak citra Islam. Saya jelek-jelek begini juga, saya masih dibilang katanya Habib. Nggak mungkin saya ingin menghinakan Islam. Itu tanggung jawab saya. Saya berdakwah begini tidak berharap upah. Saya bukan mungkin seperti banyak Habib yang Habib dadakan menggunakan sorban, bergaya-gaya Islami. Semata ini hanya cari nafkah kok. Mereka hidupnya apa? Di lingkungan orang-orang kampung. Di situ dia mungkin bisa mengelabui orang awam dengan diembel-embelin cucu Nabi untuk cari nafkah. Makanya dia perlu apa? Bergaya-gaya ke Arab-Araban, sorban-sorban. Saya nggak pernah pakai. Saya mau jadi orang apa adanya. Saya nggak diperintah oleh siapapun. Saya mencoba ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Terserah terus Anda ingin mengatakan saya itu ingin merusak Islam atau membenci Islam, itu bukan saya. Kalau emang saya begitu, saya mungkin dapat kutukan dari Allah lah. Kalau emang saya menghinakan Islam, tanggapin saya, omongan saya. Nggak perlu lah. Seperti saya kemarin buat konten tentang kritikan saya terhadap haji, malah dituduh katanya saya menolak ibadah haji. Nggak gendeng saya menolak ibadah haji. Makanya kalau memahami foto, video orang itu secara utuh. Bagi Anda yang menyebarkan video saya secara potong-potong, mungkin Anda nanti yang dapat musibah dari Allah. Anda potong-potong hanya supaya apa? Orang membenci saya. Yang lucu ada yang lagi mengkaitkan politik ke Jokowi, ini nggak ada hubungan. Saya hanya ingin mengkritik Islam. Kalau Anda mengatakan saya benci sama Islam, ada orang tanya sama saya, Pak Zain, kenapa sih Pak Zain kok selalu ngeritik Islam? Saya bilang baca Al-Quran. Yang suka ngeritik Islam, yang suka ngeritik agama Islam itu apa? Justru Tuhan. Kandungan Al-Quran itu semuanya kritikan, ancaman.
Saya nggak pakai ngancem aja, saya nggak pakai laknat, karena laknat itu milik Tuhan. Saya sampaikan aja kritik. Kalau Anda nggak mau dikritik, buang aja itu Al-Quran. Anda nggak sadar setiap Anda membaca Al-Quran, berapa banyak ayat laknat di situ yang melaknat Anda. Masa saya difitnah katanya anti haji, ingin rukun Islam. Pahamin yang saya bilang, haji itu Nabi lakukan sekali. Syarat-syarat haji itu ada. Jangan sembarangan Anda saat haji. Anda kalau mungkin masih punya utang, Anda pergi haji tidak sah. Nah, ada lagi. Selama masih ada tetangga Anda yang masih belum makan, itu Anda nggak boleh pergi ibadah ritual. Contoh aja, Anda masih sholat, ada orang akan mati terbunuh, kalau Anda nggak tolong, Anda disuruh batalin sholatnya. Jadi ritual itu nomor 2. Anda berperang, sholat, Anda suruh bawa senjata. Kalau ada yang nyerang, Anda boleh nembak, batalan sholatnya. Karena menjaga keselamatan jiwa itu lebih penting daripada ritualnya. Jadi pahamin dulu. Mereka semua mengatakan ada yang menuduh saya penista Islam, saya kafir. Masa saya penista Islam? Yang lucu yang ngomong penista Islam apa? Islamnya ecek-ecek semuanya. Saya mengatakan Tuhan tidak parkir itu tujuannya apa? Supaya dipahami. Terkadang kritik itu perlu bahasa-bahasa satir untuk menghentak anti nurani orang itu yang sudah mati. Kalau cuma kritik biasa-biasa aja nggak didengar. Nah, saya sampaikan itu. Apa salah kalau saya mengatakan Tuhan nggak tuli? Tuhan nggak tidur? Sama penisbatan manusia. Lihat konteksnya dong. Saya mengatakan Tuhan nggak parkir, tujuannya apa? Tuhan itu tidak semata hanya di masjid dan di Ka'bah. Tuhan itu ada di tempat-tempat orang miskin. Makanya jejak Nabi itu apa? Banyak berjalan kaki. Masjid itu apa? Bukan bangunan masjid. Yang dibilang masjid itu tanah Tuhan. Setiap tanah Tuhan itu suci. Sampai sesuatu hal yang najis ke tanah, itu langsung netral, tidak najis lagi. Andai kan Anda berjalan, kena cepretan tanah dari hujan, itu nggak najis. Listrik aja, arus listrik ke tanah, itu bisa netral. Jadi yang dibilang masjid itu apa? Di mana tempat bumi Tuhan itu masjid. Asal jangan sembahyang di jalanan, ditabrak mobil sama orang. Asal jangan sembahyang di rumah orang, harus izin. Kan sekarang banyak tuh semarak, orang sembahyang di jalanan, itu nggak sah. Bikin acara rame-rame nutup jalan, itu nggak sah. Karena tidak boleh namanya ibadah itu merugikan orang lain. Nah, di situ saya sampaikan, pahami dulu. Ini dipotong-potong, saya dibilang kafir, laporin polisi, saya nggak takut. Emang terkadang orang yang membawa kebenaran, itu pasti banyak musuhnya. Tapi kalau Anda ngasih makan orang, nggak punya musuh. Makanya Nabi itu dari lahir sampai mati banyak musuhnya. Karena Nabi ingin menegakkan kebenaran. Masih banyak ini penyimpangan Islam saat ini. Anda jangan merasa hebat. Ini Islam masih banyak penyimpangan. Jauh sudah dari jejak Nabi. Islam sana lebih cenderung apa? Horor, memusuhi agama lain, melebirin orang kafir. Itu kan haknya Tuhan. Kok bisa-bisa Anda melebirin kafir? Emang Anda sudah suci? Anda dapat wahyu dari Tuhan. Si fulan itu kafir. Jangan ambil kerjaan Tuhan. Anda beragama yang enak aja lah. Beragama jangan merubah diri Anda jadi Tuhan. Merasa hebat, nuduh saya penista agama. Itulah niat saya. Di Al-Quran dibilang, kritik itu lebih baik daripada ibadah. Sebaik-baik manusia itu apa? Memberi nasihat. Itu sebaik-baik ibadah. Ini nggak mau beri nasihat. Saya dibilang benci rezeki. Loh, kalau Islam itu seperti gerombolan Islam jalanan, Islam begini, nggak ada kakek saya dulu. Kakek saya itu Habib turun-menurun di sini. Nggak ada dakwahnya seperti gerakan 212. Turun jalan mengganggu orang, nggak ada. Cari Habib di mana? Di Solo, di Jawa Timur semuanya. Teduh dakwahnya. Tidak pernah menyombong dirinya. Nggak pernah membanggakan dirinya. Ini Habib-Habib sekarang umbul-umbul, pasang foto, pamer sorban. Seperti dirinya mewakili Islam. Sampai nama nabinya hilang. Tidak ada dulu Habib-Habib saya begitu. Kok yang begini dibela sekarang? Ini Islam jungkir balik. Bukan lagi Islam Muhammadi. Habib saya dulu, kakek-kakek saya nggak cari ketenaran. Nggak cari nafkah, hidupnya miskin. Justru kadang-kadang apa? Membantu orang lain. Sekalipun dirinya kesusahan. Ustadz sekarang Habib-Habib bergelimang harta udah kayak apaan glamor. Dengan mobil mewah, rumah AC. Begini bagaimana mau masuk? Sementara ada satu hadis mengatakan, apabila Anda mendatangin orang kaya, sepertiga iman Anda itu hilang. Sekarang Habib-Habibnya rumah istana. Gimana? Terus yang miskin minder, nggak bisa masuk. Sementara Nabi itu apa? Kehidupan Nabi apa? Orang termiskin di Mekah.
Nabi tidak pernah ngerepotin. Jadi kalau ada Habib-Habib yang suka ngerepotin orang, minta dihormatin, itu bukan Habib. Pernah suatu saat Nabi lagi meminggul gandum satu karung. Sahabat melihat, ingin membantu Nabi. Kata Nabi, jangan. Ini urusan keluarga saya. Ini urusan pribadi saya. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya wajib bertanggung jawab memikul beban ini. Kalau andaikan itu kerjaan ini untuk urusan umat, ayo kita sama-sama. Tapi urusan pribadi, Nabi tidak pernah utang budi sama orang. Nabi tidak pernah minta tolong orang. Jadi kesimpulannya Habib itu apa? Harus melayani, bukan dilayani. Bukan diperlakukan seperti Fir'aun, duduk, ini dihormatin, nggak ada. Nabi nggak begitu. Dan kakek saya semua dulu begitu. Leluhur saya itu sebelum prarezik kemari ini, itu semuanya teduh dakwahnya, damai, majlisnya itu siraman yang baik. Dan tidak pernah menciptakan permusuhan, mencintai semuanya. Makanya dari dulu ada orang Cina bisa bahasa Arab dan orang Arab bisa bahasa Cina, berhubungan di pasar, nggak rasis. Yang Kristen ada, hubungan nggak ada. Ini Habib-Habib sekarang ini saya lihat udah seperti dirinya Tuhan, ngunjuk orang kafir semua, seperti dirinya suci. Ini bukan jejak Rasulullah. Makanya di Al-Quran di dalam surat Al-Hadid 26 banyak dari keturunan Nabi itu yang fasik. Dan sedikit yang bela Nabi. Nabi itu cuma dibela oleh keluarganya sedikit. Hanya Hamzah, Ubaidillah, Ja'far dan Ali. Mayoritas keluarga Nabi nggak ada yang bela. Dan ini hari banyak keturunan Nabi apa? Sudah lupa, seperti glamor. Dia jual dakwahnya. Dia naik mobil mewah. Umbul-umbul besar namanya. Cari ketenaran. Tujuan apa nanti? Ada keuntungan materi. Janganlah. Kakek-kakek saya itu dulu kok dakwah ke kampung-kampung bawa bingkisan, dikasih orang uang semuanya, nggak cari amplop. Kok yang sekarang cari amplop? Dulu miskin jadi Habib 5 tahun mobil Mercy. Ini kan Islamnya Muawiyah, Islam melawan dari Islamnya Muhammadi. Yang dibilang Islam yang Muawiyah itu Islam yang glamor, istana semuanya, lawannya Islamnya Nabi Muhammad. Nah sekarang terjadi itu. Jadi saya itu mengkritik, tujuannya saya baik, tidak ada yang nyuruh saya, tidak ada bayaran saya. Saya kepingin umat Islam ini kembali ke Islam yang benar. Islamnya Nabi Muhammad yang santun, yang dakwah, menyaingin orang, disakitin dibalas dengan kebaikan, tidak merasa suci mengkafirin orang, apalagi rasis. Jangan. Dulu kakek saya itu cuma mencintai siapapun selama dia itu baik, nggak peduli agama dan sukunya. Jadi intinya saya mengkritik ini semua yang kemarin tentang haji semua itu, saya ingin mengembalikan Islam yang sebenarnya. Bukan saya menolak haji, nggak gendeng saya menolak haji. Yang saya katakan yang 2-3 kali nggak ada gunanya, buang sia-sia. Sama seperti begini, Anda seorang wanita lagi haid, kalau dia sholat apa contohnya? Maksiat. Karena syaratnya wanita lagi haid dilarang sholat. Sekalipun dia sholat khusyuk, itu maksiat. Kenapa? Menentang syarat-syarat yang sebelumnya. Begitupun juga ada haji. Daripada Anda jauh-jauh pergi haji mau beribadah yang sudah 2-3 kali, banyak di depan rumah Anda tuh, Anda bisa tolong orang. Anda bisa mengabdi, insya Allah Anda dapat amalnya haji. Yang satu lagi, orang sering mengatakan saya, kok nggak pernah menggunakan bahasa Arab, nggak haji? Loh, saya ngapain bawa bahasa Arab? Ngaji Quran? Ngabisin waktu saya ngomong, video saya terlalu panjang, dan nggak ada yang paham. Yang saya terjemahkan, cek aja di Al-Quran, betul apa nggak? Kalau nggak benar, bantah saya. Jadi saya nggak pernah ikutin kehendak Anda, dan saya tidak akan menggunakan bahasa Arab apapun. Karena saya di Indonesia, mayoritas ini bahasa orang yang tahu bahasa Indonesia. Nggak gendeng saya mau ngomong bahasa Arab. Sama aja kamu tinggal di Arab dakwah pakai bahasa Jawa, nggak ada gunanya. Jadi tetap saya akan bawa bahasa Indonesia. Saya yang penting apa? Tujuan orang bicara tuh pesannya sampai. Nggak usah bergaya Arab-Araban pakai bahasa Arab, buang-buang waktu. Tapi yang dengar nggak paham. Bahasa Arab tuh belum tentu semua bisa. Sedikit kiai bisa bahasa Arab. Apalagi maksudnya bahasa Al-Quran, sedikit. Karena itu perlu pengkhususan. Makanya gunakan akalnya. Ilmu tanpa akal bisa menyesatkan pemiliknya. Kebanyakan sekarang umat Islam itu, ini ilmu, tapi nggak pakai akal. Akhirnya apa? Nabrak tembok. Yang satu teriak-teriak takbir di jalan, merasa jihad. Nggak ada itu jihad begitu. Itu aja mungkin. Semoga Islam ini lebih baik. Mari kita koreksi. Masih jauh dari Islam, dari kebaikan. Sudah banyak menyimpang. Debat perkataan saya kalau salah, nggak apa-apa. Dan tadi saya ulang lagi ya, saya tidak pernah mengharamkan haji. Dan saya tidak pernah mengharam masjid. Tapi saya menolak masjid yang dibangun bermewah-mewah. Dan saya menolak orang yang pergi haji lebih dari sekali 2 kali, sementara di situ ada orang yang mesti butuh kasih makan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
Iya, luar biasa dan ngiri-ngiri sedap kedua ustadz ini. Apakah saudara semua yakin bahwa kedua ustadz ini akan disenangi oleh banyak orang? Tentu saja tidak. Habib kedua ustadz ini yang tentunya akan siap dibully atau dibenci secara habis-habisan. Dan tidak dipungkiri mungkin bisa saja keduanya akan menjadi perbincangan hangat atau dianggap sebagai suatu penistaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya video ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Silakan di-share jikalau dirasa bermanfaat, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.